Beban D didesain dengan SNI 1725.2/2016 tentang pembebanan pada jembatan. Beban lajur D terdiri atas beban terbagi rata atau BTR yang digabung dengan beban garis atau BIT. Berikut detail dari beban lajur D. Persegi panjang berwarna merah menunjukkan distribusi beban D pada jembatan. Beban garis terpusat atau BGT ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Sedangkan BTR atau beban terbagi rata letaknya adalah mengelilingi dari lantai jembatan. Selain beban D, terdapat pula beban lalu lintas lainnya yaitu beban truk atau beban T. Beban T didesain dengan SNI 1725.2/2016 tentang pembebanan pada jembatan. Beban truk T tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Beban truk dapat digunakan untuk perhitungan struktur lantai. Adapun detail dari beban truk adalah sebagai berikut. Berikut adalah tampak bawah dari truk. Berat masing-masing roda bagian depan truk adalah 25 kN. Berat masing-masing roda bagian tengah adalah 112,5 kN. Dan berat masing-masing roda bagian depan adalah 112,5 kN. Berikut adalah tampak samping dari truk. Jarak antara roda bagian depan dengan roda bagian tengah ada 5 meter, dan jarak antara roda bagian tengah dengan roda bagian belakang adalah antara 4-9 meter. Berat total roda bagian depan adalah 50 kN, berat total bagian tengah adalah 225 kN, dan berat total roda bagian belakang adalah 225 kN. Berikut adalah tampak belakang dari truk. Jarak antara roda bagian kanan dan roda bagian kiri adalah 1,75 meter, dan jarak antara roda dengan bagian luar truk adalah 0,5 meter. Jarak total bagian belakang truk adalah 2,75 meter. Secara umum, dalam membangun suatu jembatan, yang pertama adalah fondasi, pilar dan abutmen, elastomer, pagar utama dan diafragma, plat lantai dan plat injak, trotoar, railing, dan pendatang jalan umum. Bagian-bagian utama dari suatu jembatan adalah fondasi yang didesain dengan RSNI T12/2004. Berikut detail dari fondasi jembatan. Beban-beban yang bekerja pada suatu fondasi jembatan ialah beban P dan beban H. Beban P adalah beban yang diterima melalui abutmen atau pilar, dan beban H adalah beban horizontal. Abutmen didesain dengan RSNI T12/2004. Berikut detail dari suatu abutmen jembatan. Beban-beban yang bekerja pada abutmen jembatan ialah beban hidup akibat bangunan atas, beban mati akibat bangunan atas, gaya horizontal akibat beban sekunder, beban pembebanan, gaya tekanan tanah, beban mati akibat berat sendiri abutmen, beban mati akibat berat tanah timbunan, gaya angkat, dan reaksi pada tanah dasar. Selanjutnya adalah pilar. Pilar didesain dengan RSNI T12/2004. Berikut detail dari pilar jembatan.
Beban-beban yang bekerja pada suatu pilar jembatan ialah reaksi balok utama akibat beban hidup dan beban mati dari bangunan atas R1 sampai R5, beban mati akibat durasi diri pilar, gaya sekunder akibat tekanan air pada pilar, gaya angkat ke atas, reaksi tanah, beban mati akibat kerja bangunan atas, beban hidup akibat kerja bangunan atas, dan gaya horizontal akibat beban sekunder. Lalu, elastomer. Elastomer didesain dengan SNI 3967-2008, spesifikasi bantalan elastomer tipe polos dan tipe berlapis untuk peletakan jembatan. Elastomer diletakkan di antara abutmen dan gelagar utama. Berikut detail dari suatu elastomer. Elastomer berbentuk persegi karet berwarna hitam. Gelagar utama dan diafragma. Gelagar utama dan diafragma didesain dengan RSNI T12-2004. Plat injak. Plat injak didesain dengan RSNI T12-2004. Lantai jembatan. Lantai jembatan didesain dengan RSNI T12-2004. Trotoar dan railing. Trotoar dan railing didesain dengan Surat Edaran Menteri Nomor 7/SE/M/2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan. Penerangan jalan umum didesain buku pedoman oleh Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 12/S/BNKT/1991 tentang spesifikasi lampu penerangan jalan perkotaan. Jembatan rangka baja. Bentang efektif untuk jembatan rangka baja adalah 35 meter. Pedoman nomor 10/SE/M/2015
lampiran D. Berikut adalah pembebanan pada jembatan rangka baja. Beban yang diterima oleh batang tepi atas akan disalurkan oleh batang diagonal, lalu diteruskan oleh batang tarik yang akan disalurkan kepada abutmen, dan dari abutmen akan diteruskan kepada pondasi. Jembatan lengkung. Betang efektif pada jembatan lengkung adalah 150 meter hingga 1500 meter. Komponen-komponen pada jembatan lengkung adalah batang tarik didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan. Busur atas dan busur bawah yang didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan pasal 9.7. Batang vertikal didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan. Batang penggantung didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan. Ikatan angin didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan pasal 9.6. Balok melintang didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan pasal 10.3. Balok memanjang didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan pasal 10.2. Berikut adalah pembebanan pada jembatan lengkung. Beban yang diterima oleh batang penggantung akan diteruskan pada busur jembatan. Lalu pada busur jembatan akan diteruskan pada abutmen, dan pada abutmen akan diteruskan pada pondasi. Jembatan gantung. Bentang efektif dari jembatan gantung adalah 300 meter hingga 4000 meter. Komponen-komponen dalam jembatan gantung adalah kabel utama dan kabel penggantung. Didesain dengan surat 08-SE-M-2015 tentang pedoman perencanaan teknis jembatan beruji kabel pasal 4.8 dan pasal 4.14. Menara didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan. Sambungan didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan pasal 12.4.4. Berikut detail dari sambungan kabel utama dan penggantung. Fungsinya untuk menghubungkan antara kabel utama dengan kabel penggantung. Angkur didesain dengan RSNI T02 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan pasal 12.4.4. Angkur berfungsi sebagai menghubungkan kabel utama dengan abutmen agar si kabel utama tetap pada posisinya. Berikut adalah pembebanan pada jembatan gantung. Kabel penggantung menerima beban dari dek jembatan, kemudian diteruskan dengan kabel utama yang disalurkan kepada menara jembatan, lalu pada menara jembatan akan diteruskan kepada pondasi. Jembatan cable stayed. Bentang efektif pada jembatan cable stayed adalah 200 meter hingga 1000 meter. Komponen-komponen pada jembatan cable stayed adalah
kabel didesain dengan surat 08-SE-M-2015 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Jembatan Beruji Kabel Pasal 4.8. Menara didesain dengan surat 08-SE-M-2015 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Jembatan Beruji Kabel Pasal 4.7. Berikut adalah pembebanan dari jembatan candlestick. Kabel utama memikul berat dari dek jembatan yang kemudian disalurkan kepada menara, lalu dari menara akan diteruskan ke dalam fondasi. Berikut adalah ilustrasi dari sungai. Untuk pemilihan layout jembatan, sebaiknya dipilih permukaan yang cukup dangkal dan tidak terlalu dalam. Penentuan layout jembatan sebaiknya pada daerah sungai yang lurus dan tidak berkelok-kelok. Lalu, untuk penentuan layout jembatan sebaiknya dipilih daerah yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Dan selanjutnya adalah hindari penentuan layout pada daerah pencebangan sungai, karena di daerah pencebangan sungai dipastikan memiliki sedimen yang banyak.